Halo, dan selamat datang di acara Dark Joke Reviews, di mana saya akan mereview dark joke yang ada di internet secara tidak profesional. Apakah orang yang diamputasi bisa kesemutan? Bapak kamu tuberkulosis ya? Apakah menapas di sebelah mayat itu perbuatan sombong? Kok lu enak sih jarinya 6? Oke, sebelum kita mulai, kita cari tahu dulu arti dark joke itu apa. Jadi mungkin kalian di Instagram, di Twitter sering lihat orang-orang komen, ih joke-nya dark banget, ih gelap, ih siapa yang matiin lampu gitu kan ya, komen-komen orang itu. Nah, kita cari artinya apa itu dark joke. Oke, dark joke definition. Kita lihat black comedy. Nah, ini dark joke. Urban Dictionary. Di sini kita lihat a dark joke is an offensive joke, okay, with an unexpected punchline, okay, usually making fun of yourself or current problems in society. Oke, jadi dark joke ini adalah suatu joke yang ofensif, emang sifatnya agak menyinggung, agak menyindir, tetapi biasanya ini berdasarkan oleh suatu realita yang ada gitu. Kadang orang menganggap dark joke ini adalah suatu hal yang buruk gitu ya, padahal belum tentu gitu. Dark joke ini bisa jadi suatu hal yang positif, yaitu sejujurnya nggak tahu apa yang positif dari dark joke, tapi anyway, ya gitu. Jadi dark joke itu kenapa dinamain dark joke, karena dia adalah bentuknya joke, tetap joke. Jadi ingat, ini bukan serius. Jadi kalau kita ngatain orang cacat, nggak boleh ya ngatain orang cacat. Ada orang lumpuh nih, ada orang lumpuh gitu ya. Ini contoh dark joke. Ada orang lumpuh gitu, terus lu beliin sepatu, oke. Ini gue beli sepatu nih buat lu nih, gitu. Terus dia, makasih gitu kan, nggak enak kan yang cacat udah ngomong, udah dikasih sepatu, ya makasih lah gitu kan. Terus lu nambahin, coba dipakai gitu. Oke, lanjut aja lah bodoh. Nah, ini ada salah satu contoh master dark joke Indonesia, yaitu Dania Ditya. Kita lihat. Kalau yang belum kenal, kita lihat videonya. Kalau yang udah kenal, ya udah, nggak apa-apa. Nama penyakit saya ini cerebral palsy. Nah, jadi Mas Dani ini seorang pengidap cacat cerebral palsy. Nah, cerebral palsy itu apa? Detailnya gue kurang tahu ya. Tapi intinya Mas Dani ini sekarang lumpuh dan di kursi roda, dia tidak bisa jalan gitu. Tapi aktivitas lain yang menggunakan dari badan, dari pinggang ke atas itu masih bisa. Dan kalau kita dengar dari cara ngomongnya, memang sepertinya sedikit terpengaruh ya oleh cerebral palsy ini. Jadi kita lanjut lagi ya. Duh, saya bener penyakit aja susah jemputnya. Ini siapa sih yang nyiptain nama penyakit ini? Harusnya kan dia tahu kondisi pasiennya seperti apa, dan bisa ngasih nama penyakit yang mudah diucapkan. Misalnya asal lole, ada kulu-kulu, atau bisa jadi wek. Kan saya juga manusia, bisa bereproduksi. Emangnya saya amuba, membelah diri terus jadi anak cacat lain? Di dalam berhubungan kan prosesnya bisa digini-giniin. Yang penting dalam berhubungan itu ada dua, bisa goyang dan bisa keluar. Yang penting nggak macet. Buat kalian, saya emang nggak bisa berdiri, tapi yang lain bisa. Mau lihat? Emang bangsat Mas Dani ini. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaannya goblok-goblok ya ini. Aduh, ini orang-orang lucu-lucu banget sih nanyanya. Mas Dani pernah kesurupan gak sih? Saya nggak pernah kesurupan. Bukannya orang suci, tapi apapun setan yang masukin saya pasti nangis. Soalnya jadi lumpuh.
apapun setannya masuk ke saya, pasti kehilangan jati diri. Pocong nggak bisa loncat, kuntilanak nggak bisa naik pohon. Jadi bagi orang-orang yang sering kesurupan, ini solusinya. Bangsat. Oke. Pertanyaannya bikin saya kesel adalah kalau saya ditanya, Mas Dani sehat? Kalau ada yang tanya gitu ke saya suruh cek mata deh. Kayak mata Anda yang kurang sehat. Saya udah 27 tahun kayak gini masih diragukan. Jam terbang saya dalam dunia percecetan ini udah tinggi. Udah gak perlu diragukan lagi. The best emang Dani ini, the best. Mas Dani, saya punya kekurangan. Jadi di tangan saya itu cacat. Nah, jari tengah saya cacat. Gimana caranya saya agar bisa kuat menjalani hidup, Mas? Gak tahu caranya gimana. Astagfirullah, ya Allah, gitu aja mengeluh. Anda baru jam tengah. Lihat saya ini kayak apa? Lagi pula cacat dari tengah, masalahnya apa sih? Paling nggak bisa gini doang. Kalau nggak bisa gini doang, nggak masalah. Anda jadi sopan. Yang penting apapun kondisi kita bersyukurlah. Mas Dani, dengan keadaan Mas Dani yang seperti sekarang ini, Mas Dani tuh pernah sedih nggak? Terus saya juga mau tahu apa yang membuat Mas Dani bisa kuat menjalani hidup ini. Saya pernah merasa sedih, tapi alhamdulillahnya tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk bunuh diri. Bukannya karena saya kuat, tapi mau bunuh diri susah. Mau naik gedung susah naiknya, mau nabrakin diri ke mobil malah dibantuin orang nyebrang, mau gantung diri berdirinya susah. Masa mau gantung diri dibantuin orang? Itu namanya bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Oke. Feedback saya cuma satu sih Mas Dani. Ini bisa lebih lucu lagi kalau timingnya punchline-nya itu tepat. Sepertinya Mas Dani tadi agak terbata-bata gitu kalau ngomong. Walaupun dark joke itu menyinggung, tapi istilahnya tuh kayak kalau kita ngobrol sama teman kita nih, ngobrol sama teman kita tuh kita anjing-anjingan, bangsat-bangsatan, kita nggak ada yang marah karena udah tahu konteksnya itu hanya dalam hal pertemanan dan juga dalam hal joking lah gitu, nggak dianggap serius. Nah, Mas Dani ini bisa main aman karena dia ngatain diri sendiri. Jadi nggak bakal ada yang laporin dia, nggak bakal ada yang protes sama dia karena ya emang yang cacat ya dia sendiri yang cacat. Jadi mau gimana? Nobody watches this stupid show. What's that ominous glow in the distance? Kita lanjut videonya, gue like dulu. Thank you Mas Dani, itu tadi video bagus. Oke. Dia salah satu komika favorit gue di Majelis Lucu karena emang lucu banget ya. Nggak bohong sumpah. Oke, sekarang selain videonya, kita masuk ke komen-komennya. Nah, YouTube, Twitter, dan juga Instagram itu terkenal malah bukan kontennya yang bagus, bukan kontennya, malah komen-komennya yang super bagus ya. Jadi kan kalian tuh kalau misalnya browsing YouTube, browsing Instagram, browsing Twitter, yang seru itu justru malah komen-komennya. Kontennya tuh kadang biasa aja, tapi komen-komennya ini yang ya kita lihat nih contohnya ya. Kita lihat komen pertama nih dari FD House. Love dark jokes dan videonya menginspirasi bahwa semua kekurangan akan menjadi kelebihan ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Oke, itu masih. Ini komennya positif. Ini komennya positif. Oke. Yang kedua, wak. Oke. Kenapa gue baca wak? Ya kasihan tapi lucu, sedih tapi ketawa. Duh, gimana ya jelasinnya? Nah, ini masih ya semi lah, belum dark. Nah, sekarang kita komen selanjutnya. Mas Dani komunis ya? Saya perhatikan Anda enggan berdiri ketika. Nah, kenapa orang yang pintar justru bisa sering ketawa terhadap dark jokes, bisa paham dark jokes? Karena mereka bisa membedakan mana yang jokes, mana yang beneran ngatain gitu. Kalau dia cuman komen
gendut lu kayak babi. Nah itu nggak ada dark joke ya sama sekali, itu nggak ada punchline-nya, nggak ada premisnya apa, itu cuman gendut lu kayak babi, udah gitu doang, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau yang tadi Mas Dani komunis ya, nah itu premis. Kok kalau lagu ada lagu Indonesia Raya nggak berdiri? Itu punchline-nya. Jadi gitu, dark joke itu ya joke, jangan ditanggapin serius. Jadi kalian jangan sampai lah jadi orang-orang SJW yang salah tanggap komen padahal itu adalah dark joke gitu ya. Jadi orang Indonesia tuh harus memakai otaknya harus dipakai. Kadang orang Indonesia itu otaknya disimpan di dalam botol minyak tawon. Saya tidak tahu di mana dia nyimpannya, tapi kadang ya gitulah. Baik, terima kasih. Itu adalah episode pertama dari Dark Joke Reviews. Jadi kita mengenalkan apa itu artinya dark joke, walaupun tidak jelas karena saya bukan profesional di sini. Saya hanya menjelaskan dan menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton. See you on the next episode. Bye bye.